Hai semua, saya Elfried, seorang data analitik freelancer. Pada video kali ini kita akan belajar membuat dashboard seperti ini di Looker Studio. Dashboardnya sudah sangat dinamis, teman-teman bisa pilih di sini per kategori, per gender, per age group, dan otomatis dashboardnya akan berubah. Nah, dalam video kali ini saya sudah sediakan dataset untuk teman-teman, biar langsung coba untuk membuat dashboard bareng-bareng. Oke, kita langsung mulai. Oke, ini data analytic workflow, 5 langkah membangun dashboard yang insightful. Teman-teman bisa baca-baca sendiri. Ini saya dapat dari Google Data Analytics Certificate yang saya ikuti tahun 2022 lalu. Nah, ini struktur dashboard yang akan kita buat. Jadi kita langsung ikuti saja ini supaya tidak perlu mikir-mikir lagi apa yang akan dibuat. Jadi sudah ada beberapa section yang akan kita buat kali ini. Oke, selanjutnya teman-teman langsung ke datasetnya saja. Teman-teman bisa klik di deskripsi video, akan diarahkan ke sini. Nah, di sini kita punya data transaction ID, kemudian date, kemudian customer ID, kemudian gendernya apa, umur mereka berapa, kemudian produk yang mereka beli itu apa-apa saja sih, kemudian berapa yang mereka beli, harganya berapa, kemudian ini ditambahkan total amount-nya, quantity dikali price-nya tentunya. Nah, di sini age group dan sort age ini saya tambahkan. Nah, ini rumus if saja ya, if untuk ini untuk grup umurnya supaya nanti gampang dibuatkan distributionnya. Kemudian di sini sort age ini saya juga buat supaya nanti gampang dibuat untuk sortir age-nya. Oke? Nah, ini sudah ada lengkap di sini. Teman-teman langsung klik saja di sini, menu file, kemudian make a copy supaya datanya masuk ke drive-nya teman-teman. Langsung klik make a copy aja. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke Looker Studio di sini. Teman-teman langsung klik saja link Looker Studio di deskripsi video. Jadi, kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman langsung klik blank report. Jadinya seperti ini, tunggu loading. Nah, sekarang pertama kali kita akan masuk di sini. Looker Studio akan minta kita untuk connect ke dataset kita. Dataset yang diminta di sini ada banyak ya. Bisa connect ke SQL, BigQuery, SQL, SQL, kemudian Microsoft Excel dan lain sebagainya. Banyak ya konektor-konektor yang bisa digunakan. Oke. Nah, sekarang kita punya data di Google Sheet. Jadi klik saja di sini. Google Sheet. Kemudian nama dataset saya tadi adalah retail sales dataset. Klik di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa klik insert atau include specific range. Jadi kalau misalnya mau masukkan specific range yang ada di sini, atau otomatis dibaca sama Google Sheet-nya. Jadi Google Looker Studio-nya. Kalau saya uncentang saja ini, baru klik add ya. Tunggu sampai proses loading datanya selesai. Ini tergantung koneksi teman-teman lagi ya, jaringan internetnya. Saya langsung klik sini add to report. Oke, jadinya sudah seperti ini. Pertama yang akan kita buat adalah di sini di section pertama, di sebelum section pertama ini ada card-nya, nanti ada total revenue, total transaction, dan total customer-nya. Nah, di sini saya tambahkan, di sini saya tambahkan dulu judulnya ya, di atas. Oke, copy seperti ini. Nah, selanjutnya saya tambahkan di sini, kita mau buat scorecard-nya. Saya klik di sini add a chart, kita pilih yang scorecard ini. Saya tempatkan di sini. Oke, sudah muncul seperti ini, tapi angkanya salah, bukan ini yang kita mau. Yang kita mau adalah total revenue. Total revenue didapat dari mana? Ya, tentu dari total amount ya. Saya klik di sini di record count ini, saya klik di sini baru masukkan total amount. Oke, inilah total revenue yang kita punya. Gimana ganti judulnya di atas? Kita masuk di menu style, kemudian bukan di style ya. Di sini total amount ini bukan di sini. Wait. Klik di sini saya klik di sini ada tanda pensil di sini atau pulpen. Tulis di sini saja total revenue. Oke. Hasilnya sudah berubah seperti ini. Nah, sekarang saya mau tambahkan juga di sini kayak sparkline teman-temannya biar lebih keren. Di sini saya add dimensionnya. Otomatis akan kelihatan date di sini.
Ceps, muncul kecil seperti ini. Ya, ini karena berdasarkan tanggal ya. Nah, sekarang kita bisa ganti sparkline-nya berdasarkan bulan. Saya bisa klik di sini, lagi di pensil tadi, kemudian klik date yang ini, kita ganti date end time-nya jadi month ya. Kita pilih yang month ini. Ya, jadi lebih keren dikit ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di style di sini, kemudian kita tambahkan yang fill, kemudian kita tambahkan yang smooth ya. Jadi kelihatan seperti ini. Oke. Sekarang nanti ya kita buatkan untuk fontnya, mungkin dikasih besar sedikit, mungkin 48. Oh, terlalu besar ya. Oke. Saya geser ke atas coba. 48. Auto aja coba. Atau Oke, biarkan 18 saja teman-teman seperti sebelumnya. Nah, sekarang kalau mau ditambah metrik lainnya, ini saya tambah besar dulu. Oke. Mau ditambah metrik lainnya tinggal di copy aja teman-teman ya. Saya copy ini, copy, Ctrl C, setelah itu Ctrl V di samping sini, Ctrl C lagi, setelah itu Ctrl V. Ya, sudah jadi tiga-tiganya, tapi kita tinggal ganti saja di sini. Ganti di setup, kemudian total revenue ini kita ganti jadi apa? Kita ganti jadi quantity-nya. Oh, quantity tadi apa ya namanya? Ya ini quantity. Oke, quantity. Nah, sekarang kita tinggal ganti judulnya jadi total quantity. Total transaction ya. Transaction. Total quantity bukan total transaction ya. Oke, total quantity aja lah. Ya, seperti ini. Oke. Nanti kita akan ubah kalau ada salah-salah. Nah, di sini selanjutnya tambahkan total customer yang di sini ya. Total customer saya tambahkan di sini jadi total customer. Customer itu kita ambil dari customer ID. Jadi dia akan hitung customer-customer yang unik nantinya. Berarti di sini saya tambahkan total customer. Oke. Total transaction bisa juga ditambahkan di sini transaction ID. Transaction ID itu ada 1000 ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini lagi sebenarnya. Total revenue, total quantity-nya, kemudian total transaction. Saya copy samping sini lagi. Nanti kita akan rapikan terakhir ya. Ini saya tambahkan di sini jadi total transaction. Transaction itu kita jadi transaction ID ya. Transaction ID itu bukan ini dia hitung sum ya, karena angka-angka yang ada di sini tadi harusnya tidak dihitung sum tapi dihitung sebagai count ya. Di sini bukan sum tapi kita jadi pilih jadi count di sini. Count listing aja ya. Jadi ada 998 ya, 998. Nah, ini ternyata sama total transaction ID dengan quantity-nya. Itu saya coba cek dulu apakah memang sama. Oh, bukan itu maksud saya, tapi total customer-nya ya. Total customer tadi yang ini. Mana customer ID, ternyata sama angkanya di sini. Jadi supaya singkat kita bisa tambahkan seperti ini atau tidak ya. Oke, saya biarkan dulu seperti ini. Nah, selanjutnya yang mau dilakukan adalah yang ini, teman-teman. Yang section pertama, customer demographic ya. Customer demographic ini lebih kepada kita mau mengetahui pelanggan kita itu seperti apa ya. Nah, di sini saya mau lihat gender distribution-nya. Kita mau lihat berdasarkan gender, siapa sih yang paling banyak customer-nya di sini? Apakah customer yang cowok ataukah perempuan ya? Kemudian di sini customer count by age group. Oke. Nah, saya masuk lagi di sini, untuk yang ini perbandingan gender by distribution ini saya masukkan yang donut chart aja atau pie chart ya, sama aja. Saya bisa klik di sini add to chart, saya pilih yang pie chart aja di sini dulu. Oke.
Nah, sekarang saya tambahkan di sini pie chart-nya ini total amount. Ini saya bukan total amount, saya bukan cari total amount. Ini dia tampilkan tanggal di dimensionnya saya ganti jadi gender ya teman-teman ya. Gender. Cup. Nice, sudah kelihatan seperti ini. Tapi ini yang mau dicari metriknya bukan total amount, tapi saya mau mengetahui jumlahnya saja. Berarti kita cari yang customer ID. Ya, ini customer yang unik. Hasilnya seperti ini. Saya bisa cek dulu customer ID, ya count listing. Ya, count listing itu berarti kita menjumlahkan customer ID yang unik saja. Oke. Oh. Kalau sudah sebegini, refresh saja teman-teman kalau seperti itu. Oke. Mana tadi chartnya? Oke. Seperti ini. Nah, saya bisa langsung ganti judulnya jadi seperti ini. Oke. Saya klik di sini. Mana tadi? Kita bisa tambahkan di style ini, show title di sini, dan ini titlenya saya ganti jadi itu. Ya. Gender distribution kita bisa ganti jadi bold sedikit seperti ini, dan colornya saya ganti seperti ini, yang agak grey, kemudian mungkin saya kasih 20 ya seperti ini. Kemudian untuk labelnya saya ganti ukuran labelnya. Wait. Oh, ini font size-nya auto. Ini saya jadikan misalnya coba 30, terlalu besar ya. Coba 20 juga besar. 14 yang tadi mungkin auto. Coba 16 seperti ini. Dan ini labelnya oke. Oke, saya klik lagi dulu chartnya. Labelnya ini mana labelnya? Oh, ini legend ya, legend yang ini legend label ya. Ini saya masukkan sekitar 30 coba. Terlalu besar juga 30. Kalau 16, oke. Dan ini tadi di atas berapa? 16. Oke, biarkan sama seperti ini. Sudah jadi 16. Nice. Nah, sekarang saya tinggal copy ini ke samping ya teman-teman. Copy, Ctrl C, Ctrl V, masuk di sini. Oke. Nah, sekarang yang harus kita buat adalah customer count by age. Nah, ini age distribusinya kita akan bisa lihat di sini. Saya klik di sini. Untuk judulnya saya bisa ganti. Oke. Nah, sekarang yang mau ditampilkan adalah distribusi persebaran dari umur dari customer yang kita punya ya. Di sini bisa kita ganti, klik saya di chartnya di sini, ganti chartnya di sini, chart types-nya jadi yang ini aja, yang bar, vertical bar chart. Oke. Tampil seperti ini, tapi bukan ini yang kita mau ya. Geser dulu. Ini sudah tepat sebenarnya chartnya. Klik lagi di setup. Setupnya gender di sini kita ganti jadi apa? Gender kita ganti jadi age group. Oke, jadinya seperti ini. Cakep kali. Mantap. Nah, ini tapi kita mau urutkan dari yang terbesar ke terkecil, dari umur yang 20 sampai dengan 60. Nah, ini belum berurut. Kita klik dulu sini, baru ini customer ID sudah cocok. Baru masuk di bawah di sortnya di sini. Tambahkan di sini di sort ini teman-teman ya, di sort teman-teman bisa sort customer ID ganti jadi sort age ya, sort age. Oke, jadinya seperti ini tapi masih salah. Nah, sekarang kita bisa ganti jadi ascending di sini. Ascending ini masih salah juga sebentar seperti ini karena 60-nya masih di tengah-tengah. Nah, sekarang ganti di sini yang sort age ini, yang ini kelihatan sum ya. Dan ini saya klik sumnya, kita ganti jadi di sini known jadi average. Average itu supaya menghitung yang angka 1, 2, 3 dan sampai 5 yang ada di sini. 5, 6 yang ada sampai di sini. Jadi dia akan menghitung average-nya. Misalnya kalau angka 1 ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya.
1 tambah 1 2, berarti setelah itu kalau di rata-ratakan ya tetap seperti 1 tambah 1 ya 2 dibagi 1 ya 1 ya. Begitu juga kalau misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi dia akan urutkan sesuai dengan itu di sini. Kenapa kita pakai average ya. Oke, saya biarkan saya seperti ini dulu. Saya hilangkan grid line-nya dulu. Grid line di style ya. Di style saya geser ke bawah. So axis label. Grid line. Oke. Hilangkan grid line-nya. Oke. Ini display legend di atas. Saya hilangkan legendnya jika perlu ya, karena sudah ada jelas di judulnya. Oke. Selanjutnya saya mau tambahkan data labelnya dulu. Data label ada di atas sini data labelnya. Show data label. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa auto posisinya atau below. Mana data label ini di sini below above ya. Seperti ini saya kasih above saja. Dan ini teman-teman bisa ganti fontnya jadi besar atau ditambah, bebas teman-teman ya. Oke, saya biarkan seperti ini. Selanjutnya saya mau tambahkan yang ini lagi, kategori performance. Kategori performance ini ditambahkan, ini di section ini kita akan buat total revenue by product kategori, kemudian sales by product kategori, dan kategori breakdown by gendernya. Oke, nah pertama yang mau saya lakukan adalah saya copy saja ini biar tidak perlu formatting ulang nanti. Ctrl C, Ctrl V, saya kopas paste di sini ya. Oke. Nah, dia bilang apa tadi di sini? Total revenue by product kategori. Oke, saya ganti dulu judulnya, Ctrl C, setelah itu saya paste di sini ya. Judulnya ganti. Nah, angkanya belum, chartnya juga belum. Jadi kita klik saja chart yang ini tadi, baru chart types-nya jadi apa? Jadi saya mau seperti ini saja, yang bar chart. Oke, jadi ke bawah seperti ini, dan kita bisa ganti di sini jadi total revenue by product kategori. Produk kategori dimensionnya jadi produk kategori di sini. Produk kategori ya. Kategori. Oke. Kategorinya seperti ini, tapi metric axis-nya, yang x-axis-nya kita ganti jadi apa? Kita ganti jadi total amount. Nice, sudah jadi seperti ini. Total revenue. Mantap. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan yang satunya lagi, yang total transaction-nya, total quantity-nya, sales transaction-nya. Nah, ini tinggal diganti apa? Ya, tinggal diganti yang itu tadi ya. Oke, saya geser. Ganti di sini aja total amount jadi total transaction. Bukan transaction, lebih kepada bukan total transaction tapi quantity ya. Quantity di sini karena saya mau tahu jumlah quantity penjualannya berapa ya. Oke, selanjutnya terakhir ditambahkan di section ini adalah kategori breakdown by gender. Oke. Nah, ini saya copy saja lagi chart yang ini, Ctrl C, Ctrl V, dan saya bisa ganti di sini jadi ini sini by gender ya. Di dimension Y jadi gender. Oke. Dan ini jadi saya mau tahu total amount aja. Amount. Saya mau tahu total salesnya dari mereka atau total revenue saja seperti ini. Gender ini sudah seperti ini. By weight. Total revenue by produk kategori ini kategori breakdown. Oh, kategori breakdown. Kategori breakdown. Jadi ini saya ganti dulu chartnya. Klik di sini. Tetap klik di chartnya. Ganti chartnya dulu. Ganti ini. Seperti ini. Oke. Sekarang saya masuk lagi di setupnya di sini. Setup jadi breakdown dimension ini, dimension X-nya saya ganti jadi produk.
produk kategori ya. Oke, ini sebenarnya bisa kita ganti. Saya mau kasih ke atas ini gender, ini jadi produknya. Oh, that's not what I want. Bukan seperti ini yang saya maksud. Saya coba klik yang ini. Oke. Wait. Tunggu dulu. Kita ngulik-ngulik dulu. Oke. Beauty. Tidak kelihatan. Oh, saya hapus dulu aja, teman-teman. Saya pilih sendiri chartnya dulu. Saya pilih yang ini. Oke. Geser. Kemudian date breakdownnya ini saya mau ganti jadi produk kategori. Ini transaction ID, ini bukan ini kita mau, tapi amountnya, total amount. Oke, ini clothing, ini jadi gender. Kayaknya saya salah pilih chart ini. Saya coba pilih chart yang biasa aja seperti ini. Maafkan saya. Ini maksudnya ya, jadi kita pilih chart yang seperti ini saja. Nah, ini teman-teman terlalu sedikit ya ukuran kanvasnya, terlalu kecil. Kita bisa atur di sini, dan di sini kita bisa pilih yang page ini, current page setting, dan ini saya bisa ganti jadi stylenya. Di sini style itu saya bisa ganti jadi 1500, coba di sini untuk height-nya, jadi bisa tambah sendiri ke bawah. Oke. Jadi semakin luas. Selanjutnya yang mau saya tambahkan adalah section ketiga kita. Di sini monthly revenue vs quantity trendnya di sini. Oh, ini belum dikasih judulnya, teman-teman. Oke. Saya refresh dulu. Oke, sini saya ganti style, tampilkan judulnya seperti ini. Kemudian grid line-nya saya mau, ini legendnya saya hilangkan. Kemudian grid line-nya saya hilangkan juga. Dan ini kalau tidak salah tadi judulnya ini kasih bold seperti ini, dan ini kasih font yang gray dan ukuran 20. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang ke sini, sales trend line. Oke. Sales trend line ini monthly revenue banding dengan quantity trendnya. Oke. Nah, sekarang saya tambahkan chart yang berbeda di sini. Ada combo chart, klik sini di chart, add chart, baru kita pilih yang mana? Combo chart. Combo itu ini. Combo ya. Klik di sini. Cup, geser sedikit. Oke. Nah, di sini kelihatannya bukan ini yang kita mau. Setup kita mau tampilkan per monthly trend line, berarti kita mau tampilkan per bulan. Di sini saya lihat ini ada quantity dan total amount sudah tampil seperti ini. Kalau teman-teman belum muncul, langsung cari saya sendiri di sini. Kemudian di sini saya ganti jadi di sini dimensinya itu gantinya jadi date ya. Oke. Sistem error, saya klik hapus di sini. Quantity
Jadinya seperti ini. Nah, sekarang saya tambahkan metrik yang tadi lagi, harusnya muncul ya, amount. Oke, tampil seperti ini, tapi bukan ini yang kita mau, bukan seperti begini modelnya. Date-nya ini kita ganti jadi display date-nya, ganti jadi date time, pilih yang month. Oke. Oke. Nah, ini display formatnya saya mau tampilkan month abbreviation seperti ini. Yep. Jadi dia akan singkatkan yang ini, yang Mei Agustus. Kalau tadi itu panjang bulannya. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang ini sudah tampil. Sortnya belum di sort, ini kita sortnya berdasarkan date di sini, date month. Oke, Desember. Nah, ini kita sortnya dari date month, dari Januari sampai dengan Desember. Sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang saya masuk di style dulu di sini. Style, kemudian saya masuk paling kita cari yang series ini. Oke. Series ini pertama saya ganti yang lain, ini saya ganti jadi left ya. Series 1 ya, series 1 saya ganti jadi left. Hasilnya seperti ini. Jadi kelihatan ini adalah total quantity-nya, total quantity dari penjualan kita, dan ini adalah di bawah ini adalah sales-nya. Jadi misalnya ini bulan Mei, quantity penjualannya ada 259, kemudian total amount-nya itu, total revenue-nya adalah 53.150 dolar misalnya seperti itu. Oke, sekarang saya mau masukkan judulnya seperti ini. Harus di refresh ini. Saya belum tahu caranya supaya tidak seperti itu. Mungkin laptop saya bermasalah, atau mungkin lookernya, atau mungkin saya belum tahu caranya supaya tidak seperti itu. Saya klik di sini. Saya jarang juga pakai Looker Studio ya teman-teman. Saya biasa pakai Tableau atau Power BI ya. Ini style, kemudian show title. Saya masukkan di sini judul yang tadi kita copy. Oke. Judulnya kita samakan semua. Jadi 20, kemudian bold, dan ini masuk yang gray seperti ini. Nah, ini legendnya perlu dihilangkan juga karena kita tidak perlu lagi legendnya ya. Jadi kita bisa lihat, atau teman-teman legendnya bisa dipindahkan ke bawah supaya orang-orang tahu, oh ini quantity, ini amount ya. Legend, kita cari legend di sini. Legend. Oke, legend. Di mana dirimu? Ini saya hilangkan semua yang ini juga teman-teman, yang ini tadi. Kemudian show label axis juga saya hilangkan, yang di kiri aja kali yang dibiarkan. Show axis line, ini saya hilangkan axis line-nya, yang ini ya. Kemudian di bawah itu biarkan. Kemudian grid line ini hilangkan, grid line-nya. Display legend yang ini tadi ya sudah tampil, tapi kita tetap mau tampilkan dia di bawah ya, bottom ya seperti ini. Dan oke, bottomnya itu center di tengah-tengah seperti ini. Kemudian apalagi yang perlu dihilangkan, quantity ini juga saya mau hilangkan yang di depan, yang axisnya itu. So axis label tetap yang ini ya, berarti bukan itu. Oke, berarti ini. Oke, nice. Teman-teman sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan dua yang terakhir, yaitu buying behavior analysis, jadi transaction frequency by day, kemudian monthly heatmap sales ya. Transaction frequency by day. Wah, ini kita tinggal tambahkan yang per harinya, kita bisa lihat nanti transaksi per hari. Nah, saya masuk lagi di sini. Saya klik chart di sini, baru masukkan chart yang biasa aja seperti ini, bar chart. Saya copy aja dari atas ya, biar tidak perlu lagi nanti
edit, cop, geser ke bawah. Oke. Nah, ini saya tambahkan apa? Saya tambahkan di setupnya, saya ganti jadi ini jadi day, ya. Day itu tidak ada di sini, kita masukkan date aja. Kemudian ini tadi perintahnya apa dia? Transaksi. Berarti transaksi itu quantity ya di sini. Transaksi, mungkin saya salah breakdown summary yang di sini tadi ya. Saya masukkan transaksi. Oke lah, transaksi aja lah masukkan di sini, bukan total amount lagi. Bisa saya masukkan transaksi di sini, saya tambahkan transaction ID. Jadi kita mau hitung berapa transaksi per hari seperti ini. Dan ini tampilnya per tanggal, teman-teman bisa ganti dulu di sini. Date-nya itu ganti jadi geser ke bawah, day of week ya. Teman-teman bisa klik di sini day of week. Oke, tampil seperti ini teman-teman. Dan ini bukan sum ya, karena tadi ini sum, harusnya ini transaction ID tidak dihitung karena datanya itu berbentuk angka seperti ini, jadi dia hitung. Nah, kita ubah dulu ke mana? Ya, ke count listing seperti ini. Oke, tapi chart yang saya mau bukan seperti ini, diganti dulu chart type-nya jadi yang seperti ini. Bar biasa. Nice, teman-teman. Nah, ini masih panjang hari-harinya di sini. Supaya harinya agak pendek ya, Friday saja. Di sini saya masukkan default display formatnya day name yang ini. Oke, jadi pendeknya seperti ini. Nah, ini belum urutannya dari yang hari Minggu ya, belum ya. Jadi kita bisa geser di sini, sortnya itu by date, day of week. Jadi ini belum, berarti tambah lagi date lagi masuk sampai yang Sunday Monday ya. Oke. Nah, sekarang yang mau ditambahkan terakhir itu adalah monthly sales heat map ya. Nah, ini saya copy dulu judulnya, masukkan di sini. Belum diganti judulnya ini. Nice. Oke. Nah, sekarang saya enggak usah copy yang ini karena akan bikin chart yang berbeda. Saya pilih di sini, saya pilih yang ini teman-teman ya, yang ini pivot table with heat map. Saya klik di sini, tampilkan di sini. Oke, yang mau saya tampilkan di sini, oke, sudah ditampilkan seperti ini, tapi bukan ini yang kita mau. Setup, baru di sini tetap date. Ini date-nya saya ganti jadi day, lagi seperti sebelumnya tadi, day di sini. Kita masukkan date and time, pilih day of week. Oke. Nah, defaultnya saya masukkan juga namanya, disingkat saja day name abbreviated di sini, atau apa bacanya itu ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Dan di sini kelihatan clothing, tapi bukan ini yang saya mau. Saya mau tampilkan yang di atas ini nama bulannya, supaya kita melihat nanti hari apa di bulan berapa yang transaksinya paling banyak. Dan ini quantity, saya ganti metriknya juga jadi transaction ID. Dan ini sumnya kita ganti jadi count lagi ya, aggregationnya count listing. Cakep, seperti ini. Sekarang di kolomnya, di sini kolomnya saya mau ganti jadi date lagi di sini. Tapi date yang dimasuk di sini adalah kita masukkan bulan di sini. Date-nya, date and time, kita pilih yang bulan, month di sini. Nah, di sini kita kasih pendek juga namanya. Jadi month abbreviation ini, abbreviation ya, oke, seperti ini. Nice, sudah tampil semua teman-teman. Tapi ini belum diurutkan dari yang Januari sampai dengan Desember ya. Jadi kita harus lakukan sortir dulu di sini. Ini sortirnya ini transaction ID, ini sortingnya by yang pertama ini by date ya, day of week dulu. Saya coba ascending. Oke, Sunday Monday. Dan kemudian kolom yang kedua memang kita date juga, tapi di sini kita masukkan ascending, di sini ascending juga. Coba
Oke, sudah. Jadi sudah terurut dari Januari sampai dengan Desember. Nice. Oke, tinggal dirapikan aja teman-teman. Saya geser dulu ke kiri ini. Saya geser juga ke kanan. Dan ini kita bisa kecilkan dikit. Bukan yang ininya. Teman-teman klik saja. Hati-hati. Oke. Jadi bisa kelihatan semua angkanya. Ini bisa teman-teman formatting juga sesuai kebutuhan teman-teman warna-warnanya di style ini ya. Di stylingnya teman-teman bisa ganti stylingnya, metric colornya bisa jadi seperti ini atau lain sebagainya. Saya biarkan dulu aja seperti ini. Oke, ini D-nya tadi masih muncul panjang seperti ini. Saya geser dulu lagi di setup. Kemudian kita cari yang D ya. D seperti ini saya ganti. Bukan ini. Bukan di kolom tapi yang di row. Nah, ini day name-nya oke. Sudah jadi seperti ini. Oke, saya geser dulu ke kiri dikit supaya tidak terlalu makan space dia. Ya. Sekarang kita tinggal masukkan judulnya. Judulnya seperti ini ya. Judulnya ini saya masukkan stylenya, saya masukkan show title, masukkan seperti ini dan kita bisa ganti jadi 20 lagi, bold dan gray dikit ya, hitam ke gray-grayan. Sudah tampil seperti ini teman-teman. Saya klik di sini, saya coba klik salah satunya di sini. Total customer, total ini saya hilangkan aja teman-teman satunya. Karena sama aja ternyata angkanya karena dia di sini unik-unik. Kalau di real data kayaknya tidak begitu ya. Ya ada yang berbeda. Ini kita contoh-contohan. Nah, sekarang saya mau tambahkan judul dari dashboardnya. Saya bisa tambahkan di sini judulnya jadi Sales and Customer Analytics Overview. Saya bisa tambahkan di sini. Saya geser dulu ke bawah dikit ini. Jadinya saya tambahkan teks garis seperti ini. Sales and Customers Analytics Overview. Oke, seperti ini. Saya bisa ganti ke bold ticket dan ini fontnya bisa ganti jadi 30. Kalau terlalu besar atur aja, atau terlalu kecil bisa diatur sendiri. Oke, judulnya di sini dan saya mau dia ganti jadi yang agak gray juga. Oke, nah sekarang kita tambahkan filternya teman-teman. Filternya bisa filter apa ya? Filternya di sini bisa filter age, bisa filter produk kategori, dan lain. Ini kita filter saja gender, kemudian produk kategori dan age groupnya mungkin ya, atau dua aja bebas ya. Kita masukkan dulu di sini. Cara tambahkan filternya gimana? Tempatnya kecil. Oke, saya geser dulu sedikit. Saya geser lagi ke atas. Saya mau tambahkan filternya di mana? Di bawah sini ya. Di bawah headernya. Nah, ini filternya ditambahkan gimana caranya? Ini klik di add chart. Bukan di add chart, tapi di data control ya. Add control. Add a control. Ini saya pilih yang drop down list. Paling atas tadi. Klik yang drop down list. Nah, ini age group. Age group ya bisa juga. Saya tambahkan age group di sini. Saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Wait dulu. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Nggak bisa. Harusnya bisa ya. Kok nggak bisa? Wait.
Saya add control lagi, drop down list, saya klik di sini lagi. Di sini saya tambahkan setup, di sini saya tambahkan yang saya mau ganti jadi produk. Oke, produknya saya masukkan di sini. Kemudian selanjutnya yang terlalu sempit ya. Nanti kita akan atur lagi. Add control lagi, data drop down. Saya masukkan di sini. Setup di sini, setupnya jadi yang date ini jadi yang bukan total amount tapi gender. Oke, gender. Gender seperti ini. Oke. Mantap, sudah jadi. Batuk dulu ya. Oke, geser ke samping. Geser ke samping. Oke, teman-teman bisa ganti juga label-label yang ada di sini. Ya, bisa diganti. Sudah jadi seperti ini, teman-teman. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman langsung pilih di sini akan berubah semuanya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal styling dikit-dikit. Teman-teman akan lakukan styling sendiri nanti mungkin di rumah kalau mau dibuat lebih bagus. Ini saya ajarkan basic-basicnya aja. Ini saya masukkan seperti ini, coba. Terlalu panjang ya. Stylingnya gimana bagusnya? Oke. Saya dapat ide seperti ini. Oke. Saya geser ke sini, teman-teman. Kemudian saya geser lagi ke bawah yang ini. Saya geser lagi ke sini. Oke. Nah, sekarang saya mau ganti background dulu yang ini semua. Backgroundnya gimana? Saya themes and layout, customize di sini. Dan saya mau ganti report colornya jadi yang ini, gray. Oke, jadi seperti ini. Sekarang saya mau lakukan apa? Ya, saya mau styling dulu. Styling di sini. Oke. Saya geser ke seperti ini. Saya kasih warna putih semua. Geser seperti ini. Oke, dan ini saya ganti dulu warnanya. Rectangle-nya jadi warna putih. Oke, dan ini saya klik di warna putihnya yang ini, bring send back. Send to back. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, saya bisa geser ke samping. Oke. Saya geser ke kiri dulu. Teman-teman bisa lakukan stylingnya sendiri. Boleh ya. Oke, sekarang bordernya saya hilangkan bordernya, transparan aja. Jadinya seperti ini. Ini saya geser ke kanan dikit biar agak rata. Oke. Nice. Seperti ini aja. Dan ini seperti ini. Oke lah, begini aja dulu. Sekarang yang mau saya lakukan selanjutnya, ini tertutup semuanya. Ya, sebenarnya tidak tertutup, teman-teman langsung refresh saja, akan muncul semuanya. Ya, muncul lagi chartnya. Nah, sekarang saya mau tambahkan yang putih ini juga ke samping. Ctrl C, Ctrl V, baru saya tambahkan di sini. Mulai dari ini saya kasih geser dulu sebentar sedikit yang ini, edge distribution, sama ini saya kasih ke ujung ini. Saya masukkan yang ini tadi. Saya klik kanan lagi, ordernya itu send back. Oke. Selanjutnya di sini saya tambahkan ini, gender distribution.
Kemudian di sini tambahkan yang ini. Nah ini yang labelnya ini, yang legendnya saya mau kasih masuk yang ke bawah saja teman-teman ya. Legend right position kita ganti di bottom. Oke, jadinya seperti ini, kelihatan keren. Dan ini saya masukkan yang ini. Saya kasih ke atas sedikit. Oke. Kemudian ini saya masukkan nice try. Oke, seperti ini aja. Oh, sudah keren. Nah, selanjutnya saya terganggu dengan ini. Saya geser ke kiri. Ini ilmu layouting itu penting ya. Oke, selanjutnya untuk 3 chart di bawah ini kita lakukan hal yang sama, Ctrl C, Ctrl V untuk ini. Saya masukkan di sini dia. Saya atur dulu 3-nya ini. Saya geser, klik ke send back lagi. Send back seperti ini. Seperti ini. Saya geser lagi ke bawah. Oke. Selanjutnya Ctrl C, Ctrl V. Kita masukkan lagi yang ini di sampingnya. Klik kanan, baru ordernya send back. Oke. Oh. Saya langsung refresh dulu. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan tinggal satu lagi tadi, yang ini. Copy dulu, Ctrl C, Ctrl V. Yup, masukkan di sini. Ini terlalu panjang kayaknya. Ini saya geser lagi ke kiri dikit, ya. Ini saya bisa geser lagi juga ke kiri dikit. Teman-teman bisa rapikan sendiri ya. Ini saya geser sedikit biar sama ukurannya. Ini saya hapus dulu, yang ini saya copy yang ini, Ctrl C, Ctrl V, biar ukurannya sama. Oke, ini dulu, send back dulu, send back bar, seperti itu. Yang masukkan di sini dia. Kategori masukkan di sini sedikit. Dan ini judulnya agak kelewatan, keluar dikit. Oke, ini juga. Ini saya geser coba ke kiri. Oke. Baru saya paling geser ke sana ke kanan dulu ya sebentar ini. Oke. Selanjutnya ini saya kasih besar dikit. Kasih besarnya, teman-teman bisa lihat ukurannya di samping supaya tetap rapi. Kategori. Oke. Sepertinya ini aja dulu. Kita copy ke atas sedikit, bukan copy tapi angkat ke atas. Cep. Hasilnya seperti ini, guys. Nice. Nanti kita geser-geser ya. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk ini. Cups. Geser order send to back. Ya, teman-teman bisa ganti juga warna sesuai dengan keinginan teman-teman di sini. Bebas kalau warna mah. Oke. Selanjutnya saya kayaknya di bawah ini agak ini ya. Kita tambahkan lagi aja. Di sini arrange page. Baru current page setting baru kita masukkan 1600 coba. Mungkin oke, ada space dikit di bawah. Oke, ini saja digeser ke bawah, ini geser ke bawah juga, hasilnya seperti ini. Dan ini saya masukkan, oke, saya geser dulu ke bawah ini sedikit yang rectangle-nya, baru seperti ini. Oke lah, seperti ini.
Baru selanjutnya yang terakhir kita mau tambahkan yang mana? Yang di bawah ya, tentunya yang dua ini. Tambahkan juga biar serasi dengan yang di atasnya. Cakep. Gesek sedikit di atas. Order lagi, send back lagi. Oke. Ini saya kasih di tengah-tengah dikit. Oke, geser dikit. Ini lagi. Oh, no. Oh. Saya refresh lagi dulu. Mana lagi ya? Nggak tahu caranya itu gimana. Kenapa seperti kayak touchpad saya kayak jalan-jalan terus ya. Nggak tahu settingnya gimana. Oke, seperti ini. Saya kasih ke atas sedikit biar lebih keren lagi. Dan ini saya copy lagi yang ini teman-teman, yang rectangle-nya ini, yang shape-nya ini, supaya bisa kita lakukan hal yang sama untuk hal yang di sampingnya ini. Oke, saya kasih copy saja ini, Ctrl X saja teman-teman, Ctrl V, langsung akan tampil paling depan. Atau teman-teman lakukan hal yang seperti sebelumnya, send back. Dan ini kayaknya terlalu besar, masih terlalu besar sehingga masih ada space yang menghalangi ke belakang ini. Wait, kenapa ya? Wait dulu. Ini saya bisa klik di sini, kenapa bisa? Ini saya coba ganti dulu fontnya teman-teman, labelnya. Fontnya 12, table itu saya coba ke 8. Oke, kalau 8 itu kecil ya, tapi kita masih bisa lihat lah ya. Semoga ya. Oke, ini saya bisa geser lagi ke kiri dikit. Oke, sudah kelihatan Desembernya. Atau kita bisa tambahkan saja ke sampingnya teman-teman, supaya tidak. Saya coba view dulu dashboardnya. Oke, kalau view dashboard, oke, ternyata ada space di sebelah kiri. Kita bisa geser ke sebelah kiri dulu dashboardnya. Kita bisa blok saya semua, saya kasih kecil, blok semua, baru oke, saya geser. Blok semua dari sini, dari titlenya. Dari titlenya sampai di ujung, geser saja sebelah kiri ya. Oke, sudah seperti ini. Saya kasih besarkan diri ya, Ctrl plus plus saja teman-teman, atau teman-teman bisa klik di sini Ctrl plus plus ya, Ctrl plus ya. Nggak muncul ya. Oke, nah ini sudah seperti ini. Oke, sudah muncul juga Desember di sini. Saya coba geser lagi ke kiri, coba, semoga masih kelihatan ya. Udah seperti ini, sudah cakep. Dan apalagi yang perlu ditambahkan teman-teman? Sudah oke. Transaksi sudah, judulnya sudah oke semua. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa tambahkan juga, misalnya untuk judulnya ini kita kasih warna putih juga. Dan ini saya kasih kecil. Oke. Kita bisa ganti di sini make ordernya send to back. Nice. Seperti ini. Dan selanjutnya saya kasih geser juga seperti ini. Saya coba view dashboardnya. Udah mau jadi, tinggal styling aja teman-teman. Coba. Oke, apalagi yang kurang? Ini juga pastikan sama semua ukurannya supaya keren.
tampilannya. Total revenue by product, ini bukan total revenue, ini total, bukan total revenue lagi yang chart yang kedua tadi, tapi yang ini sales volume ya, ini quantity ya, sales volume by product kategori. Oke, seperti ini. Dan ini saya juga bisa tambahkan data label di sini. Data labelnya, data label ada di atas kayaknya. Oke, show data label seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Teman-teman bisa ganti sebenarnya warna-warnanya ya. Kita bisa modifikasi warna sesuai kebutuhan. Saya biarkan saja seperti ini dulu. Sebagai contoh-contoh aja ya. Nah, ini sudah jadi sebenarnya dashboardnya. Kita bisa langsung buat saja yang, kalau mau lebih keren lagi bisa ditambahkan shape-nya atau ditambahkan warna yang sesuai dengan kebutuhan dashboard kita tentunya. Nah, ini bisa kita lihat, misalnya kita mau lihat secara keseluruhan dashboardnya, ternyata kita bisa melihat di sini yang paling banyak itu didominasi oleh ini ya, female ya, female perempuan. Di sini 51% dan ini laki-lakinya 48%, ya tidak terlalu beda jauh. Kemudian yang paling banyak membeli produk di retail sales ini adalah yang umur 40 sampai 49 tahun, begitu menyusul juga yang ini 50 sampai 59. Nah, oke, dan di sini teman-teman bisa lihat juga persebaran revenue dan juga quantity salesnya, dan ini teman-teman bisa lihat dari elektronik ini ternyata memang ini harus ditambahkan label supaya orang tahu ini yang elektronik ini apa ya, yang warna orange ini apa, yang warna biru itu apa. Jadi jangan buat orang kebingungan. So exist title, ini bukan exist title tapi harus ada legend ya, legend untuk tampilkan ini by gendernya ini. Legend. Oke, yang ini ya. Jadi kita bisa lihat yang female itu yang warna biru, kemudian yang male itu yang warna orange ya. Dan ini saya kasih di bawah juga posisinya jadi bottom, kemudian kita kasih masuk center di sini. Oke. Nice. Apalagi? Ini saya geser ke atas sedikit. Kemudian geser ke bawah. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini juga belum ada data labelnya. Ya, saya tambahkan data labelnya dulu. Set di style, kemudian kita masukkan di sini data label, show data label untuk salesnya. Oke, untuk sales saja. Nanti untuk untuk salesnya saja. Kalau misalnya mau tambahkan juga untuk quantity, silahkan ditambahkan saja tadi di situ ya. Oke, saya refresh dulu dashboardnya. Bagaimana jadinya? Jadinya seperti ini. Dan ini sudah belum berurut lagi, dari kita bisa sortir dari Januari ke Desember seperti ini. Dan ini bisa kita ganti ke atas, data labelnya tadi bisa ditampilkan paling atas atau di tengah saja labelnya. Label, show data label tadi. Ini kalau mau teman-teman tambahkan yang data label juga, yang show data label yang ini tampil ya. Data label untuk kuantitinya, kemudian ya biarkan saya seperti itu tampil. Apa-apa. Tergantung kebutuhan teman-teman. Desimal di sini data label position above, coba above itu ya mengganggu di atas, saya bilu aja seperti ini. Dan kita bisa ganti sebenarnya warnanya, warna apapun yang kita mau ya. Oke, mantap. Begitu aja dulu teman-teman. Cup mail
ya akan tampil seperti ini dia. Kalau misalnya kita pilih semua, akan kembali seperti semula ya. Kita bisa seperti ini ya. Kita juga bisa pilih produk kategori dan lain sebagainya, dan ini semua akan berubah sesuai dengan filter yang kita buat ya. Mana lagi di sini yang perlu diubah? Line. Oke, sudah label. Show compact number itu oke. Yang ini aja, show compact number aja. Font colornya saya mau ganti jadi warna putih, coba. So data labelnya itu font color. Saya coba di sini. Oke, tapi menutupi yang itu transparan aja. Kemudian di sini saya ganti warnanya jadi reset aja seperti biasa, seperti sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, dashboardnya sudah selesai. Semoga apa yang saya bagikan pada video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.